Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada Ibu dan teman-teman semuanya. Kami di sini, kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi perkembangan moral. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yulia Hairina, MPSI Psikolog, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Pertama, yaitu saya sendiri, Rizky Fatimah. Dan saya Najmi Anissa. Saya Nahdia. Saya Titik Inansari. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Najmi Anissa. Yang pertama yaitu tentang pengertian perkembangan moral. Pengertian perkembangan moral terbagi menjadi ada yang secara bahasa dan ada yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara bahasa, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang merupakan bentuk jamak dari mos yang artinya adat kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah penentuan baik buruk terhadap suatu perbuatan yang dilakukan. Moral merupakan suatu aturan yang bersifat mengikat dan perlu ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan moral adalah suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan kepribadian dan sosial anak untuk menuju kedewasaan. Dari perkembangan moral seseorang akan mengetahui bagaimana berpikir akan suatu hal benar dan salah dan juga cara bertindak. Menurut Sandrock, perkembangan moral memiliki suatu dimensi interpersonal yang akan mengatur aktivitas seseorang di saat seseorang tidak terlibat dalam interaksi sosial dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian suatu masalah. Orang yang pertama kali meneliti tentang perkembangan moral adalah Jean Piaget. Piaget melakukan penelitian tentang moral judgment pada anak. Penelitian Piaget dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg pada tahun 1970. Saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nahdia. Baik, selanjutnya teori perkembangan moral Kohlberg. Menurutnya, pertimbangan moral adalah aktivitas kognitif yang terjadi pada mental. Pertimbangan moral Kohlberg didasarkan pada konsep keadilan moral atau justice yang lebih terfokus pada aspek makromoralitas. Menurut Kohlberg, 6 tahap atau stage dalam perkembangan moral dapat dikaitkan satu sama lain dalam 3 tingkat atau levels. Demikian rupa sehingga setiap tingkat meliputi 2 tahap. Tiga tingkatan pekaitan moral menurut Kohlberg. 1. Tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, si anak mengakui adanya aturan-aturan dan baik serta buruk mulai mempunyai arti baginya. Tapi hal itu semata-mata dihubungkan dengan reaksi orang lain. Pada tingkat prakonvensional ini dapat dibedakan dalam 2 tahap. 1. Orientasi hukuman dan kepatuhan. 2. Orientasi relativis atau instrumental. 2. Tingkat konvensional. Penelitian Kohlberg menunjukkan bahwa biasanya anak mulai beralih ke tingkat ini antara umur 10 dan 13 tahun. Tingkat Kohlberg disebut konvensional karena di sini anak mulai menyesuaikan penilaian dan perilakunya dengan harapan orang lain atau kode yang berlaku dalam kelompok sosialnya. Singkatnya, anak mengidentifikasi diri dengan kelompok sosialnya beserta norma-normanya. Tingkat kedua ini mencakup juga 2 tahap. 1. Penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi anak manis. 2. Orientasi hukum dan ketertiban. Yang terakhir, tingkat pasca konvensional.
Oleh Colbert, tingkat ketiga ini disebut juga dengan tingkat otonom atau tingkat berprinsip. Pada tingkat ini, hidup moral dipandang sebagai penerimaan tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam batin. Tingkat ketiga ini pun mempunyai tahap. 1. Orientasi kontrak sosial legalitis. 2. Orientasi prinsip etika yang universal. Selanjutnya, saya serahkan ke Rizky Fatimah atau moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Titik Intan Sari. Selanjutnya, teori perkembangan moral Piaget. Menurut teori Piaget, dalam Slapin 2011, tahapan penalaran moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa struktur dan kemampuan kognisi berkembang lebih awal. Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi 2 tahap. Tahap perkembangan moral menurut Piaget terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tahap moralitas heteronom yang terjadi pada usia awal pada anak, yaitu usia 4 tahun hingga 7 tahun. Di mana pada tahap ini selalu dihadapkan terhadap perintah atau ajaran orang tua atau orang dewasa lain yang memberi pengetahuan kepada mereka tentang hal yang salah dan hal yang benar. Pada tahap ini, seorang anak akan berpikir bahwa melanggar aturan maka selalu akan dikenakan hukuman, dan setiap orang yang jahat atau berbuat salah pada akhirnya akan dikenakan hukuman. Yang kedua, tahap moralitas autonom yang terjadi pada anak usia di atas 6 tahun atau pada usia 10 hingga 12 tahun. Tahap moralitas autonom di mana anak-anak tidak lagi menggunakan serta mentaati aturan berdasarkan suara hati. Hingga dalam hal ini, moralitas autonom disebut pula sebagai moralitas kerjasama. Moralitas tersebut muncul ketika dunia sosial anak itu mulai meluas sehingga memiliki makin banyak teman sebaya di lingkungannya. Adanya interaksi dan kerjasama dengan anak lain menciptakan gagasan baru pada anak tersebut tentang aturan, dan karena itu juga moralitasnya berubah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya itu tahap-tahap perkembangan pada anak, remaja, dan dewasa. Yang pertama yaitu pada usia 6-12 bulan. Pada usia ini, orang tua akan menggunakan disiplin untuk memandu, mengendalikan, dan melindungi bayi. Selanjutnya itu pada usia 12-18 bulan. Membuat komitmen dan patuh sesuai dengan keadaan merupakan awal tanda hati nurani. Perhatian pada objek yang cacat atau rusak mencerminkan kecemasan diri dalam melakukan hal yang salah. Selanjutnya itu pada usia 18-30 bulan. Anak mungkin menunjukkan perilaku menolong, rasa bersalah, malu, dan empati, mendorong perkembangan moral. Agresi terkait mainan dan ruang muncul. Selanjutnya itu usia 30-36 bulan. Agresi fisik berkurang, lebih banyak verbal. Selanjutnya itu usia 3-4 tahun. Pada usia ini, altruisme dan perilaku tolong-menolong yang lain menjadi lebih lazim, dan juga rasa bersalah dan kepedulian mengenai berbuat salah memuncak. Selanjutnya yaitu pada usia 4-6 tahun. Pada usia ini, penalaran moral makin fleksibel. Selanjutnya yaitu pada usia 7-8 tahun. Pada usia ini, yang terjadi adalah penalaran moral makin fleksibel, dan juga empati dan perilaku prososial meningkat, dan juga agresi, terutama jenis permusuhan berkurang. Selanjutnya itu usia 9-11 tahun. Pada usia ini, penalaran moral makin dipandu oleh rasa keadilan, anak ingin menjadi baik untuk memelihara tatanan sosial, dan juga agresi berubah ke hubungan. Selanjutnya usia 12-15 tahun. Pada usia ini, penalaran moral mencerminkan peningkatan kesadaran akan keadilan dan pembuat aturan yang kooperatif. Selanjutnya usia 16-20 tahun. Pada usia ini, relativisme memainkan peran penting dalam penalaran moral.
Selanjutnya itu pada dewasa muda, yaitu pada usia 20 sampai 40 tahun. Pada usia ini penilaian moral bisa menjadi lebih rumit. Yang selanjutnya yaitu pada usia dewasa tengah. Pada usia 40 sampai 65 tahun, penilaian moral bisa menjadi lebih rumit. Yang terakhir yaitu pada dewasa tua. Pada usia ini penilaian moral bisa menjadi lebih rumit juga. Itu tadi penyampaian materi dari kami kelompok 5. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.